Panen duit lagi dari aplikasi peminjaman online ilegal yang paling baru, yang paling laris, dan juga ada banyak saudaranya. Dan di aplikasi ini lumayan duitnya untuk kalian beli buat jajan, beli gorengan, dan lain-lainnya. Dan kalian bisa langsung galbaikan saja tanpa perlu dibayar karena di aplikasi ini masih ilegal. Buruan kalian gaskan mumpung aplikasinya ini kata sebagian orang masih error. Untuk lebih lengkapnya, simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat, terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini ya. Dan tetap gunakan protokol kesehatan jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah ya. Dan kalian jangan sampai kecolongan ya, karena seperti yang kita ketahui saat ini bahwa pandemi belum berakhir ya cuy. Dan malah ada lagi tuh yang varian baru, varian lama, dan entahlah, gua juga pusing juga ya teman-teman. Nah, makanya tetap kalian gunakan masker jika ingin berkeluar rumah, kemudian tetap mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian? Apakah kantong kalian udah sehat kembali ya karena pencairan lagi ramai kembali dan normal kembali? Ataukah kalian masih digantung atau masih ditinjau atau masih menunggu pencairannya dari pinjol ya? Nah, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait aplikasi peminjaman online ilegal ya. Yang dimana di aplikasi ini kata sebagian orang lagi error karena aplikasinya juga masih sangat baru dan masih panas banget. Jadi pencairan di aplikasi ini itu lagi barbarnya cuy. Dan untuk di aplikasi ini cukup menggunakan data busuk juga bisa, kalaupun kalian mempunyai rawatan di salah satu saudaranya ini bisa kalian coba ajukan ya. Namun gua seperti biasa nggak rekomendasiin kalian menggunakan data pribadi, karena selain aplikasi ini sebar data, nanti takutnya data kita itu akan disalahgunakan oleh pihak dari aplikasi pinjol ilegal ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak terus videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman 600.000 dengan periode peminjaman itu 8 hari. Dan di sini akan jatuh tempo pada tanggal 28 bulan 6 2021. Nah, di sini untuk yang masuk ke rekening saya itu kurang lebih 300-an ribuan ya teman-teman. Nah, jadi memang untuk biaya potongannya ini sangat gede banget ya. Namanya juga pinjol ilegal, entah dia potongannya 99%, 70% atau berapapun ya, gua nggak terlalu mikirin ya teman-teman. Soalnya kalau kalian pengen galbay ya itu nggak usah dipikirin berapa limitnya dulu, berapa tenornya, berapa yang masuk ke rekening. Yang penting kalian pikirkan bisa cair terlebih dahulu. Nanti kalau pengen memikirkan limitnya baru kalian bisa rawat, kalau memang aplikasinya bisa dirawat ya. Jadi jangan asal merawat saja cuy, harus dapat info terlebih dahulu apakah worth it untuk dirawat atau enggak ya. Karena kadang ada aplikasi yang bisa dirawat namun limitnya nggak naik, ataupun malah diblokir, ataupun limitnya tetap, atau limitnya kadang malahan turun ya. Jadi nggak semua aplikasi pinjol itu bisa dirawat ya. Nah, dan di aplikasi ini cukup menggunakan data busuk saja ataupun data yang bisa kalian dapatkan di jasa pembuatan amunisi pinjol. Dan sekali lagi gua nggak rekomendasiin menggunakan data pribadi ya. Kalau kalian memang ingin menggunakan data pribadi di aplikasi ini terus galbay ya, itu terserah dari kalian. Namun ya tetap gua nggak rekomendasiin ya, karena aplikasi ini tentunya sebar data cuy. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja ke aplikasinya terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Wondana. Dan untuk aplikasi Wondana ini sepertinya dia salah satu saudara dari aplikasi Dana Now. Kalau kalian tahu aplikasi Dana Now itu adalah aplikasi pinjol ilegal juga. Dan di sini aplikasinya Wondana memang dari segi logo agak mirip banget ya teman-teman, dan juga pewarnaannya. Namun kalau kita lihat, kalau nanti misalkan kalian mendaftar itu kode OTP-nya nggak jelas banget ya. Gua juga lupa kode OTP Dana Now itu apa. Nah, tapi kalau melihat dari tampilan aplikasinya dan juga
perkataan beberapa teman-teman pinjol itu aplikasi ini adalah saudara. Entah benar atau enggak, namun kalian bisa coba saja. Kalau kalian sudah pernah cair di Dana Now, bisa coba ngajuin di Wandana. Namun kembali lagi, itu hanya dicoba saja dulu. Kalau bisa cair ya itu kemungkinan besar saudaranya juga ya. Nah oke, langsung saja ya. Sebelum kita ke aplikasinya, kita ke detail info dari aplikasinya terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Wondana. Dan untuk aplikasi Wondana ini dia masih ilegal dan belum terdaftar OJK. Untuk yang mendeveloperi juga tetap Wondana ya. Nah jadi untuk di aplikasi ini kalian bisa dapatkan melalui Google Play Store saja. Buruan kalian download, karena kita nggak tahu untuk aplikasi ini sampai berapa lama di Google Play Store. Karena untuk aplikasi yang masih agak sedikit error ini, apalagi masih cukup baru juga, itu kadang nggak bertahan lama di aplikasi perpinjolan ya. Biasanya akan muncul kembali setelah beberapa lama, seperti halnya aplikasi KSP Fastloan yang kemarin gua bahas ya. Nah itu setelah ramai pencairan dia tiba-tiba ngilang dari aplikasi pinjol ya. Usut punya usut, dia katanya lagi perbaikan ya dari beberapa teman pinjol saya. Dan sekarang ini udah bisa ya kalau kalian pengen ngajuin di aplikasi KSP Fastloan. Nah dan untuk di aplikasi ini hanya tersedia di Android saja kalau nggak salah ya, di Google Play Store. Kalau untuk pengguna App Store itu belum ada ya cuy. Jadi kalian bisa download ataupun bisa mengajukan dengan menggunakan handphone Android untuk di aplikasi ini ya. Untuk jumlah downloadnya di sini baru mencapai 10.000, memang masih sedikit banget ya. Ratingnya juga jelek amat, ulasannya juga sangat-sangat nggak rekomen sih sebenarnya. Namun karena pencairannya yang lagi ramai, makanya gua share kepada kalian ya. Nah, di sini Wondana dia mengatakan telah terdaftar di KSP sejak Januari 2021, namun ini bukan syarat legalitas dari aplikasi pinjol ya. Kemudian di sini ada brosur lainnya, nggak terlalu jelas juga sih ya. Kemudian di sini ada ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam ya. Tentunya banyak banget yang merasa seperti ketipu karena tenor yang sangat singkat ya. Nah jadi gue jelasin kembali ya teman-teman, kalau kalian pengen meminjam di pinjol ilegal ya, atau pengen bermain pinjol, kalian harus tahu dulu keuntungan meminjam di pinjol legal itu apa, ataupun keuntungan meminjam di pinjol ilegal itu apa ya. Nah jadi kalian cari terlebih dahulu, jangan kalian asal mengajukan cuy. Kalian nggak tahu aplikasinya itu terdaftar di OJK atau enggak, legal atau enggak, atau gimana ya. Nah kemudian di sini kalian bisa lihat untuk produk yang dia tawarkan mulai dari 1 juta rupiah hingga dengan 5 juta rupiah. Dengan jangka waktu peminjaman terpendek itu 90 hari hingga dengan 360 hari. Bunga pinjaman itu mulai dari 10% hingga dengan 24% per tahun. Dan di sini biaya transaksinya dia katakan 0 rupiah. Entah ini benar atau enggak ya, gua juga nggak terlalu pusing. Dan emang nggak pengen tahu sih, karena udah tahu juga kalau pinjol ilegal itu pastinya besar banget untuk biaya bunganya, dan rata-rata sih itu pancingan doang ya. Kemudian di sini untuk syarat pengajuan, kalian harus memiliki KTP dan juga memiliki pekerjaan. Kemudian usia harus 20 hingga 50 tahun. Jadi ya sayang banget buat yang masih 19 ataupun 18 belum bisa melakukan peminjaman di aplikasi ini. Kemudian nomor handphone Indonesia harus yang aktif, kartu bank lokal Indonesia juga. Kemudian harus mempunyai bukti kerja. Nah untuk bukti kerja yang dimintai ini, kalian nggak perlu repot-repot memasukkan seperti surat keterangan usaha ataupun NPWP ataupun ID card. Kalau kalian nggak mau repot ya, kalian masukkan foto kalian sambil bekerja saja cuy ya. Misalkan lagi ngerjain apa gitu ya, itu kalian foto saja karena cuma foto doang ya. Dan di sini ada kenapa pilih aplikasi Wondana ya, keunggulannya dia katakan ya. Namun ya nggak penting-penting amat juga sih. Kemudian untuk aplikasi ini dia baru rilis itu sejak 22 April 2021. Pantesan aja aplikasi ini pencairannya banyak banget karena memang ingin mencari nama ya. Kemudian juga untuk di aplikasi ini sebagian orang mengatakan dia error, jadi kesempatan besar sih buat para peminjol, para gal buyers, para pemula dan lain-lain itu untuk melakukan peminjaman di aplikasi ini. Nah oke, kita coba masuk dulu ke dalam aplikasinya. Ini dia tampilan halaman awal dari aplikasi Wondana ya. Nah di sini untuk limit peminjaman yang diberikan ke kita 5 juta rupiah. Nggak tahu juga sih apakah bisa dapat 5 juta rupiah atau enggak ya. Kemudian di sini mulai verifikasi. Nah, seperti biasa ini pinjol ilegal ini yang harus kalian waspadai ya. Mereka ini mengakses kontak. Jadi kontak-kontak kalian itu jangan kalian kontaknya real semua ya pada pengajuan pertama. Misalkan nih kalian mengajukan di pengajuan pertama kontaknya real.
Terus kalian pengajuan kedua baru kalian hilangin kontak-kontak kalian dengan ganti menggunakan kontak fake. Itu tetap loh teman-teman, kontak real kalian itu udah ada di data mereka walaupun udah kalian hapus. Karena dari pertama aja itu udah kalian masukin kontak real ya, makanya tetap datanya tuh. Jadi walaupun kalian ganti dengan kontak fake itu tetap mereka bisa menghubungi misalkan jika kalian galbay. Nah, di sini kita tekan izinkan semuanya. Kemudian di sini mereka meminta untuk pengisian nama lengkap ya. Nah, seperti biasa foto depan bagian KTP kita lihat dulu. Nah, salah satu keunggulan dari aplikasi ini bisa ambil foto dari album ya. Nah, jadi kalau kalian pilih seperti ini, dia bisa ngambil foto dari galeri cuy. Jadi aman, jadi enak banget ya cuy. Nggak perlu repot-repot memfoto dan ini 100% bisa digonik ya. Kalau aplikasi pinjol yang bisa ngambil dari galeri itu 100% udah bisa digonik ya, nggak perlu repot-repot mengedit lagi atau nggak perlu repot-repot mencari pencahayaan lagi yang gimana ya, karena kita bisa edit sendiri dan upload dari media saja. Nah, ini biasanya yang paling banyak dicari oleh orang-orang ya, aplikasi pinjol yang bisa upload foto KTP dari media ya. Nah, setelah itu di sini kalian masukkan namanya misalkan Galbayers 25. Setelah itu nomor KTP-nya misalkan 0721, kemudian nomor lokasinya ya, misalkan ini 01, kemudian 250992, kemudian lagi nomor terakhir lagi 000 misalkan 1. Nah, ini yang harus kalian ketahui bahwa jika pengen gonik itu yang diganti pada bagian angka 1 ini cuy ya. Nah, ini angka 1 adalah biasanya angka urutan kalian di kartu keluarga. Nah, misalkan kalian ganti ke angka 2 ya, ataupun angka 3. Nah, setelah itu yang bisa kalian ganti juga di sini ya, 250992 ini adalah tanggal lahir kita ya, atau tanggal lahir kalian. Nah, di sini yang kalian bisa ganti itu di bagian belakangnya, 91 bisa, 93 juga bisa, namun jangan terlalu jauh ya, misalkan 96 atau gimana. Nah, di sini kita ganti ke 91. Kemudian di sini ada 01 ini itu adalah misalkan ini nomor wilayah ya. Nah, ini kalian ganti juga bisa ke 02 ataupun 03. Nah, itu nomor wilayah. Nah, kalau saya secara pribadi kalau pengen gonik, biasanya kalau aplikasinya nggak bisa upload foto dari media, itu yang saya ganti hanya 2 step ini saja cuy, angka terakhir dan juga angka tahun lahir. Namun kalau aplikasinya bisa masukkan foto dari galeri, itu saya pakai 3 cara ini. Yang pertama ini, kemudian ganti di nomor tahun dan ganti di nomor lokasi ya, karena gampang banget, tinggal diedit saja dari kamera ataupun dari media kita, terus kita tinggal masukkan ya. Nah, setelah itu di sini tanggal lahirnya, masukkan jenis kelamin, status pendidikan, dan di sini ada kalian tekan lanjut. Nah, di sini kalian setelah semuanya sudah selesai, kalian akan diarahkan untuk pengisian informasi pribadi, informasi pekerjaan, dan sampai ke step yang 4 yaitu memasukkan informasi bank. Dan sekedar untuk tips buat kalian ya, namun ini bukan 100% bisa cair ya, tergantung juga ke hoki kita. Nah, di sini saya menggunakan handphone Vivo ya untuk pengajuan kali ini. Jadi buat kalian bertanya-tanya, Bang, gunain handphone apa Bang? Nah, di sini gua pakai handphone Vivo dan handphonenya ini masih terbilang fresh ya. Nggak pernah meminjam walaupun pernah menginstal sebuah aplikasi peminjaman online dan nggak pernah juga untuk mengajukan ya. Namun itu sudah tergolong masih fresh ya. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online Wandana, yang dimana aplikasi ini bebas kalian ngajuin karena lagi panas-panasnya dan juga bisa ambil foto dari galeri. Dan untuk di aplikasi ini, kalau kalian masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya, jam pengajuannya berapa. Kalau pengen nanya silahkan ditanya di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu saya akan bahas satu persatu dan juga balas satu persatu komen kalian. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.